Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 TRPLA yang beranggotakan Saya Insyira. saya Mutiara Gata, Saya Devita. Saya Rizky Agustina. Saya Nika Saputra. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai proyek Flutter kami. Baiklah, berikut penjelasan kode program dan juga tampilan pada aplikasinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Di sini saya akan menemukan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu tugas kelompok. Aplikasi ini kami berikan nama Tiket OE, yaitu referensi dari tiket.com. Aplikasi untuk memesan sebuah tiket, bisa tiket pesawat, hotel, dan sebagainya. Nah, di sini ada tiket OE. Pertama akan masuk ke splash screen. Di sini kami setting yaitu durasi 3 detik. Jadi setelah 3 detik akan masuk ke halaman login. Di sini ada halaman login, ada halaman register. Nah, kalau kita langsung, karena ini hanya tampilan saja statik, jadi tidak begitu banyak fungsionalitas yang kami buat di aplikasi kali ini. Jadi misalnya kita klik daftar, maka akan muncul pesan, itu sebuah dialog. Akun Anda berhasil dibuat dan jika oke, maka akan masuk ke login. Nah, ketika kita klik login, nah akan muncul lagi dialog Anda berhasil login. Kalau kita oke, maka akan masuk ke halaman utama. Seperti ini. Nah, di sini adalah halaman utamanya. Ada home, ada history pemesanan, ada wishlist, dan ada menu profile. Di sini juga ada drawer. Nah, untuk di menu home, pertama ada saldo. Ini hanya tampilan saja. Lalu ada kategori, ada rekomendasi rute domestik. Ini bisa kita klik. Nah, maka akan masuk ke list yang menampilkan jam, tanggal, jam, dan juga kita pilih tiketnya, maka akan masuk ke halaman detail pemesanan. Lalu kita bisa klik bayar. Nah, di sini akan muncul dialog juga. Terima kasih atas pembayaran Anda. Lalu ada rekomendasi hotel. Di sini ada icon SVG Love. Jika kita klik, maka akan memunculkan notifikasi dengan scaffold dan snack bar berhasil menambahkan ke wishlist. Lalu pada menu history, di sini ada tampilan untuk list pemesanan yang sudah kita pesan. Ini kita klik detail, maka akan masuk ke halaman detail riwayat pemesanan. Lalu ada menu wishlist. Di sini ada misalnya hotel yang sudah kita wishlist. Lalu di sini juga ada icon love SVG yang berwarna merah. Dan jika kita klik, maka akan muncul notifikasi berhasil menghapus dari wishlist. Lalu ada menu profil, profile. Di sini jika kita klik ke logout, maka akan mereka pesan berhasil logout dan balik lagi ke halaman login. Oke, baik, mungkin begitu saja aplikasi yang kami buat, yang kelompok kami buat. Jika ada kesalahan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gata dengan NPM 1062220. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai halaman splash screen untuk halaman utama yang akan terbuka saat aplikasi dijalankan. Baik, untuk yang penjelasan pertama, terdapat 3 import. Import yang pertama yakni Flutter Material Dat yang digunakan untuk mengimport komponen antarmuka Flutter berbasis desain. Nah, untuk import ini wajib digunakan jika ingin menggunakan widget seperti scaffold, kolom, ataupun image asset. Karena pada splash screen ini akan menggunakan perintah scaffold, kemudian terdapat kolom juga, dan menggunakan image asset untuk menampilkan gambar. Baik, selanjutnya terdapat import global .dat untuk menggunakan kode warna yang telah ditetapkan agar memiliki warna yang sama dari setiap halaman yang ingin diberikan warna. Dan yang ketiga, ini terdapat import screen, kemudian slash login screen, karena setelah halaman splash screen akan melanjutkan ke halaman login.
Baik, selanjutnya di sini terdapat kelas-kelas splash screen menggunakan widget stateful yang di dalamnya terdapat font, splash screen, kemudian super key. Super key ini digunakan untuk mengupload key ke superclass. Selanjutnya terdapat over override state splash screen, create state, kemudian splash screen state yang digunakan untuk memanggil kelas splash screen, yaitu state dari splash screen ini. Terdapat kelas splash screen, kemudian void init state yang digunakan untuk memanggil ketika widget di mode pertama kali. Kemudian untuk super init state-nya digunakan untuk memanggil versi parent-nya. Nah, di dalam void ini terdapat kode future delay duration second 3, yang mana perintah ini digunakan untuk delay pada halaman splash screen selama 3 detik. Kemudian terdapat perintah navigator of context yang digunakan untuk mengganti halaman setelah halaman splash screen. Nah, di sini terdapat push replacement material background yang akan mengarahkan ke halaman login screen. Kemudian yang terakhir, widget yang terakhir digunakan untuk menampilkan logo. Nah, di sini terdapat return scaffold, kemudian untuk backgroundnya menggunakan primary. Primary pada warna kami adalah warna biru karena warna utama yang digunakan adalah warna biru. Kemudian di dalam bodinya terdapat style center untuk mengatur logonya berada di tengah halaman. Dengan style column, kemudian terdapat main axis alignment dead center agar logonya berada di tengah-tengah. Untuk logo digunakan perintah image asset, kemudian terdapat aset folder utama. Di dalam folder aset terdapat folder image dan kita dapat memanggil foto ataupun logo yang ada di dalamnya. Dapat menggunakan format PNG, JPG, JPEG, ataupun SVG. Dan kita dapat mengatur juga berapa ukuran dari logo yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini kami menggunakan ukuran lebarnya 150 dan juga tingginya 150 dengan fit body fit content. Baik, akan saya tampilkan untuk halaman splash screen-nya. Baik, di sini merupakan halaman splash screen-nya. Sebelumnya akan saya refresh terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilan yang akan ditampilkan pada halaman splash screen. Dia akan langsung beralih ke halaman login. Baik, demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divinka dari angkatan 106 dan di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan untuk aplikasi yang sudah kelompok kami buat dengan judul tutorial. Dan untuk tugas pengerjaan pembuatan desain pada aplikasi ini saya bertugas membuat halaman login dan register. Untuk halaman login dan kemudian ini untuk ada halaman registernya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan halaman login terlebih dahulu. Di sini ada beberapa import package. Yang pertama itu ada material dat sebagai komponen UI Flutter dan ada Google Fonts untuk menggunakan font Google, font Poppins yang diambil dari Google Font. Kemudian ada global darts. Global darts ini berisi variabel dari warna agar lebih mudah untuk digunakan. Ada juga main screen untuk halaman utama setelah login ini berhasil dibuka. Kemudian juga ada register produk, yaitu sebagai halaman register. Selanjutnya di sini ada kelas yang di login screen, dan kemudian ada override yang berfungsi sebagai build methodnya. Ada juga final screen width untuk mengambil ukuran agar elemen responsif terhadap layar untuk lebar dan tingginya. Kemudian ada scaffold yang digunakan sebagai struktur dasar layout untuk halaman Flutter. Kemudian ada background color yang menggunakan primary. Primary ini sudah diinisialisasikan pada variabel dengan file global yang tadi. Kemudian juga ada di sini pada body ada single child scroll view
agar bisa di-scroll jika konten tersebut terlalu tinggi untuk ukuran layar tertentu. Dan kemudian ada constraint box, memastikan tinggi itu minimum sebagai sama dengan tinggi layarnya. Dan juga ada intrinsic height, membuat kolom untuk menyesuaikan tinggi konten. Kemudian ada child column yang berisi children, ada size box dengan tinggi 80, dan di dalamnya ada center untuk mengambil image asset pada folder image, asset image dengan judul logo PNG sebagai logo aplikasinya. Lanjut, di sini untuk logo diatur untuk lebar screen width kali 0,5 dengan height sebesar 200. Dan size box, kemudian ada size box dalam tinggi 20, ada spacer juga untuk jaraknya, kemudian kontainernya width sesuai dengan screen width atau lebar dari layarnya, kemudian ada box decoration dengan warna kontainer ini warna putih. Border radius menggunakan circular 20 pada bagian left dan right, kanan dan kirinya. Kemudian juga ada option row, dan lanjut ada child heading. Nah, pada heading ini menggunakan 20 untuk ukurannya, kemudian ada child count, kemudian main exercise, minimum, dan children yang menggunakan center. Untuk child text, selamat datang kembali untuk judul dari teknologi ini. Kemudian style menggunakan Google Font Settings, ukuran 22 dengan bold atau tebal, dan menggunakan warna hitam. Selanjutnya ada size box dengan tinggi 10, center agar berada di tengah untuk teksnya dengan teks masukkan data untuk login. Stylenya bisa menggunakan Google Font Spoken untuk font type-nya, ukuran 12 dengan color second text itu berwarna abu-abu. Dan untuk selanjutnya ada untuk teks email. Di sini diatur dengan font size box height 30 untuk teks email, font ukuran 14, warna hitam dan tebal. Dan juga ada untuk inputan emailnya. Di sini diatur untuk size box dengan tinggi 10. Kemudian teks menggunakan decoration. Bordernya untuk outline input border, sama seperti inputan biasanya dengan hint text. Di sini masukkan email. Untuk keyboard type ini menggunakan email address. Selanjutnya ada password untuk menyebut password, dan untuk stylenya sama dengan email tadi. Lanjut, di sini ada button login, size box dengan width double infinity agar lebarnya menyesuaikan. Kemudian ada velvet button on page show success dialog context. Nah, ini adalah fungsi yang akan dipanggil untuk menampilkan alert. Contohnya seperti ini. Ketika klik login, maka akan menampilkan alert Anda berhasil login. Nah, ini ya dengan menggunakan show success dialog ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada style elevated button, style form menggunakan background color primary dengan padding symmetric vertical 20 dan shape on the rectangle border agar bentuknya seperti ini dengan border radius ukuran circular 8. Kemudian ada child text login untuk text pada buttonnya menggunakan Google Font ukuran 14 dan warna putih. Dan selanjutnya itu ada align agar text alignment center right agar berada di kanan untuk teks di fokus working ini. Kemudian di sini ada child text lupa password dengan style font size ukuran 20 dan color ukuran warna biru. Dan selanjutnya ada font size box height 20 menggunakan color second text. Dan ada juga itu untuk mengatur dari garis yang lain ini berwarna abu, yaitu second text. Dan selanjutnya ada center, child row, main axis, min, children, text apakah Anda belum punya akun. Untuk kita menggunakan font seperti biasa dengan ukuran 12, color abu, dan di sini gesture detector, navigator push replacement, dan juga ada context ke cons register screen. Nah, ini digunakan apabila kita mengklik daftaran ini, maka akan mengarahkan ke halaman register screen atau halaman untuk register daftar akunnya. Nah, pada teksnya itu ada teks daftar ini ukuran 12 menggunakan warna biru dan font tebal bold.
Dan juga ada consent box dengan tinggi 10. Nah ini itu yang metode untuk menampilkan alat yang tadi apabila diklik login akan muncul anda login. Saya itu menggunakan ini show status dialog. Kemudian untuk konteks menggunakan konteks ada juga buildable konteks yang digunakan untuk dan ada build konteks dan return below rounded rectangle border radius circular 20. Ini yang tadi mengatur alatnya. Untuk menampilkan alat Android login itu menggunakan border radius 20, background color berwarna putih. Nah, saya intikan lagi contohnya. Nah, ini menggunakan warna putih, kontainer, kemudian horizontal 20/20 untuk ukuran paddingnya. Ini juga ada child column, main axis, minimum, children, menggunakan icon, check dan circle untuk iconnya ini, menggunakan icon checklist dan diberi warna berwarna green hijau. Ukurannya adalah 60. Dan ada concise box dengan tinggi 20, dan di dalamnya ada teks Anda berhasil login. Kemudian ada stylenya. Untuk teks ini menggunakan font Poppins, font 14 dan warna hitam. Untuk teks lainnya menggunakan center ada berada di tengah, dan ada size box. Ini untuk button OK-nya. Kalau satu button yang bisa diklik akan mengarahkan ke main screen ataupun halaman utama dari website-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk style dari buttonnya ini menggunakan background berwarna primary, shape rounded rectangle border, dengan radius 10 dan ada padding juga untuk mengatur jarak horizontalnya 40 dan jarak vertikalnya 15 ke bawahnya. Dan untuk child text menggunakan teks OK yang ditampilkan untuk style fontnya lebih sama dengan yang sebelumnya. Mungkin itu hanya penjelasan untuk login dari login. Akan kita lanjutkan selanjutnya untuk penjelasan yang register. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman register ataupun halaman untuk memulihkan akun. Nah, pertama di sini ada info, nanti sama seperti kode yang login tadi. Mengambil material data sebagai UI dari platformnya, kemudian mengambil Google Fonts untuk mengatur font yang ada pada halaman ini dengan menggunakan font style Poppins. Kemudian memanggil global dash file untuk variabel dari warna-warnanya yang sudah dibuat, dan memanggil login screen agar ketika button login ini diklik dapat diarahkan ke halaman login. Oke. Yang pertama ini menggunakan sama seperti sebelumnya, skateboard, background color primary berwarna biru, bagi single child scroll view agar dapat di-scroll apabila ukuran layar kecil pada device tertentu, jadi dapat di-scroll dan disesuaikan. Untuk selanjutnya ada child constraint box yang min-hex sesuai dengan layar ataupun screen height tentunya, dan ada child yang berisi child column dan children dengan concise box height 80 dan image asset untuk memanggil dari logo aplikasinya begitu dengan nama file logo.png. Untuk ukuran masih sama dengan yang sebelumnya pada halaman login, diatur sama untuk height menggunakan 200. Dan kontainer di sini untuk kontainer yang putih ini menggunakan warna putih color slide border radius untuk kanan dan kiri dengan 20. Kemudian juga ada box shadows, child padding untuk mengatur jarak pada teks dasar untuk liburan, menggunakan font Poppins warna 2 warna hitam bold tebal. Dan juga ada center menggunakan padding ukuran top 10 dan bottom 20 atas dan bawahnya. Pada child teks ada tulisan gratis tidak ada biaya selamanya. Yang tulisan itu diatur menggunakan warna second text dengan ukuran 12 fontnya dan tidak diatur bold agar teksnya tidak tebal sama seperti judulnya. Dan selanjutnya itu ada padding yang berisi nama lengkap untuk menginputkan nama lengkap dari pengguna yang akan mendaftarkan akunnya. Nah, nama lengkap ini menggunakan ukuran 14 warna hitam dan bold. Dan ini untuk inputannya menggunakan ukuran yang sama seperti pada login tadi untuk input horizontal 20 dan vertikal 20 untuk jaraknya. Paddingnya. Kemudian ada child dengan teks masukkan nama lengkap. Dan selanjutnya untuk email
sama untuk stylenya hanya saja berbeda pada teksnya, email dan masukkan email. Selanjutnya ada password dan masukkan password. Untuk style masih sama juga. Dan juga ada padding untuk mengatur jarak horizontal dan vertikal pada button daftar ini. Nah, untuk paddingnya juga masih sama untuk style button daftarnya sama dengan yang login sebelumnya. Menggunakan ukuran double infinity agar lebar yang menyesuaikan dan menampilkan show success di dialog konteks apabila kita berhasil mendaftarkan akun. Dan pada button ini, rounded rectangle border menggunakan border radius sirkular ukuran 8 dan pada teksnya bertuliskan daftar warna putih. Kontainer di sini ada with double infinity hex 1 dan color syntax itu untuk mengatur style dari garis ini. Dan ada center padding ukuran button 10 dan child yang di dalamnya ada children. Apakah Anda sudah punya akun untuk teksnya untuk tampilkan teks ini? Menggunakan warna primary second yaitu warna abu, dan di sebelahnya yang login terdetektor yang apabila kita klik login akan beralih ke halaman login. Sama dengan yang login tadi yang apabila kita klik daftar dan kita belum punya akun masuk ke halaman daftar. Nah, seperti itu. Dan pada gesture detektor disebut keunggulan tadi, apabila sudah punya akun masuk ke halaman login, diarahkan ke login screen. Dan ada text login pada button pada teks ini dengan warna primary dengan ukuran 12 dan bold. Ini untuk menampilkan alatnya. Kita isi teks untuk mengisi. Jika klik daftar, maka akan menampilkan alat akun Anda di pixel dibuat. Nah, ini untuk saya mengatur alatnya. Menggunakan rounded rectangle border radius sirkular 20, kemudian warnanya, warna kontainernya berwarna putih. Untuk ukuran padding, horizontal 20 dan vertikal 30 untuk jaraknya. Dan ada children icon checklist sama dengan seperti yang pada login sebelumnya berwarna hijau, ukuran 60. Dan size box di sini untuk teks akun Anda berhasil dibuat. Itu menggunakan font topping 14 warna hitam dan berada di tengah. Menggunakan teks align center. Dan ada elevated button untuk button OK ini yang apabila diklik akan mengarahkan ke halaman login. Yang artinya ketika akun kita berhasil dibuat itu akan mengarahkan ke halaman login untuk memasukkan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya, dan ketika login berhasil itu akan masuk ke halaman utama dari aplikasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk login register. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk bagian tugas yang saya. Yang pertama saya akan jelaskan dari pubspec.yaml. Nah, di sini ada beberapa dependensi yang kami pakai untuk mendukung tugas kelompok kami ini. Yang pertama ada Flutter SVG. Jadi di sini fungsinya untuk agar bisa menggunakan SVG. Nah, karena di Flutter sini sebagai bawaan itu tidak bisa menggunakan SVG, misalnya seperti format gambar lainnya seperti JPG, PNG dan sebagainya. Nah, untuk SVG itu kita harus menggunakan library tambahan, yaitu Flutter SVG ini. Lalu yang kedua yaitu Google Fonts. Di sini kami menggunakan Google Fonts yaitu Poppins, dan untuk menggunakan Google Font di Flutter ini kita menggunakan library juga tambahan yaitu Google Font. Lalu di sini kami juga menggunakan Flutter Launcher Icon. Ini fungsinya untuk mengganti icon bawaan dari Flutternya, dari logo Flutternya, jadi logo custom, logo project kita sendiri. Lalu di sini asetnya kami gunakan daftarkan dua untuk menyimpan aset, yaitu di folder aset ada images dan juga ada SVJS. Images ini untuk fungsinya untuk menyimpan gambar-gambar ya PNG, JPG dan sebagainya. Lalu ada SVJS, jadi menyimpan semua icon-icon SVG seperti misalnya saldo, top up, tarik saldo, riwayat, pesawat dan sebagainya. Nah, lalu di sini untuk menyeting icon bawaannya, di sini di setting yaitu menggunakan logo.jpg ya, yang ini. Oke, itu pubspec.yaml, dan yang kedua yaitu main.dart. Ini adalah file utama dari aplikasi ini.
menggunakan material app. Pertama untuk di bakso cek cek mode abandoned ini kami false, karena kalau di true dia akan memunculkan eh, di aplikasi ini ada tulisan debug ya di sudut kanan ini, jadi kami hilangkan, kami false. Lalu untuk halaman pertama kali aplikasinya itu splash screen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada main screen. Main screen ini adalah screen utama dari aplikasi ini. Disinilah untuk menaruh app bar dan juga button navigation bar, karena bisa dilihat kalau berganti halaman, button navigation bar dan juga app bar ini akan selalu sama. Yang berganti hanya bodinya saja atau isinya saja. Jadi app bar dan juga button navigation bar ini tidak berubah. Nah, di sini menggunakan stateful ya, karena untuk agar bisa berganti-ganti halaman menggunakan stateful widget. Indeksnya pertama 0, nah itu di ini screennya, urutannya itu ada home screen, indeks 0-nya. Lalu indeks satunya ada riwayat pemesanan, indeks keduanya ada wishlist, dan indeks ketiga ada profile screen. Nah, di sini untuk pembungkus dari aplikasi ini menggunakan scaffold, ada padding ya, sebesar 20. Jadi bisa dilihat nih jaraknya 20. Lalu untuk app bar, jadi di sini adalah kodenya menggunakan warna putih. Lalu untuk tulisannya kami menggunakan row ya. Ada tulis. Lalu untuk Hai Andika Saputra dan juga Mauli Budiman hari ini menggunakan kolom. Lalu spacer ini untuk memberikan jarak eh, langsung sepenuhnya agar icon notifikasi ini bisa langsung ke paling kanan. Lalu untuk button navigation bar ini kami menggunakan fix ya. Karena kalau tidak menggunakan fix, misalnya ini dihapus, maka ikonnya ini akan berantakan. Jadi kami menggunakan fix agar tidak berantakan lah button navigation bar-nya. Lalu warnanya warna putih. Lalu untuk indeksnya ini akan sesuai dengan variabel indeks ya. Jadi di sinilah dia menentukan screen mana yang akan ditampilkan sesuai indeksnya. Kalau dia indeks 0 maka akan menampilkan home. Kalau indeks 1 akan riwayat dan seterusnya. Lalu kalau dia yang terpilih dia akan berwarna primary. Nah, untuk warna, semua warna di aplikasi ini sudah kami simpan ke dalam variabel di file global.dart. Di sini ada beberapa warna, ada primary warna biru, ada primary second warna biru muda yang ini yang di saldo ini. Lalu ada black warna hitam, white warna putih, purple bagian ini purple. Lalu ada orange di ya, di history. Lalu ada second text ini yang berwarna abu-abu ini. Lalu ada background untuk warna backgroundnya. Ini warna abu juga yang lebih muda. Nah, lanjut. Lalu untuk itemsnya ini menggunakan button navigation bar item. Yang pertama ada home. Ini menggunakan aset custom ya, bukan bawaan dari Flutter-nya. Ini di export. Lalu akan ada pengecekan jika indeksnya itu sama dengan 0, artinya sedang berada di halaman home, maka home dan home-nya ini akan berwarna biru. Nah, kalau dia 1 maka akan berwarna biru historinya. Sisanya akan berwarna abu-abu. Nah, ini sama, ada home, ada history, ada wishlist, dan juga ada profile. Lalu di sini ada on tab ya, jadi ketika kita memilih item dari button navigation bar-nya, maka dia akan mengganti indeksnya ini dengan nilai yang kita pilih. Misalnya kita pilih wishlist, maka indeksnya ini akan berganti menjadi nilai 2. Jadi dia akan menampilkan halaman wishlist sesuai dengan yang kita setting yang di awal di screen ini. Indeks kedua yaitu wishlist screen. Nah, lalu untuk ada drawer. Nah, utama untuk body ini juga sesuai dari indeksnya. Dia akan mengakses variabel screens, lalu indeksnya sesuai dengan variabel index. Jadi jika 0 maka akan akses home screen dan seterusnya. Lalu untuk di sini juga ada drawer. Nah, kodenya begini ini di berwarna putih. Lalu menggunakan list view. Yang pertama ada drawer headernya yang paling atas, ada kolom yaitu gambar, nama dan juga email. Lalu selanjutnya menggunakan list style. Di sini menggunakan row yaitu ada icon dan juga teksnya apa. Oke.
Itu untuk main screen. Lalu selanjutnya bagian home. Home ini yang bagian ini ya. Jadi main screen ini hanya kita menuliskan kode untuk add bar, drawer, dan juga button navigation bar. Nah, untuk masing-masing bodinya ini berbeda lagi filenya. Nah, di sini adalah halaman home di file home screen dot. Nah, pertama untuk saldo. Pertama, kami menggunakan list view agar konten ini bisa di-scroll. Karena kalau menggunakan kolom, dia akan tidak bisa di-scroll dan akan ada warning. Jadi kami menggunakan list view agar dia bisa di-scroll kontennya. Lalu directionnya itu vertikal, jadi akan di-scroll secara vertikal karena dari atas ke bawah. Lalu pertama ada saldo. Di sini kami menggunakan kontainer dengan padding 12, itu dekorasinya berwarna putih. Lalu border radiusnya itu membuat tumpul dengan nilai 12. Lalu menggunakan kolom ada saldo Anda. Lalu bagian icon saldo dan nilai saldo dan juga icon matanya ini menggunakan row ini kodenya. Lalu di sini untuk yang top up, tarik saldo dan juga riwayat menggunakan row juga. Masing-masingnya menggunakan kontainer. Nah ini untuk yang top up, ini yang tarik saldo dan juga kontainer yang riwayat. Itu untuk yang saldo, bagian yang saldo. Lalu untuk bagian kategori, nah di sini saya pisahkan ya. Jadi tidak langsung ditulis di sini, jadi kami bungkus lagi dengan widget agar gampang untuk manajemen kodenya. Jadi saldo, lalu ada flashbox ini untuk mengenalkan jarak antar konten. Di sini kami berikan tinggi 16, maka antara kotak yang saldo ini dengan yang bagian kategori ini berjarak 16. Lalu untuk kategori sama menggunakan kolom, ada teks kategori dan juga list kategorinya ini menggunakan row. Ini size box. Menggunakan list view, maaf. Jadi height-nya tinggi dari masing-masing listnya 80, menggunakan list agar bisa di scroll. Nah, itu secara horizontal dari kiri ke kanan. Lalu masing-masing list ini menggunakan kontainer ya dengan padding 8. Lalu lebarnya itu 100. Lalu decorationnya berwarna putih, border radius 8. Lalu menggunakan kolom untuk icon dan juga teksnya. Nah, ini bagian yang pesawat, lalu bagian yang hotel, bagian yang kereta api, dan juga bagian yang bus. Itu untuk kategori. Lalu untuk yang ini rekomendasi rute domestik ini sama juga menggunakan kolom di teksnya. Nah maaf untuk menggunakan Google Font ini kita tinggal tuliskan Google Fonts titik lalu apa fontnya. Ini kan ada banyak misalnya ada Poppins, ada apa lagi. Nah, tinggal kita ganti saja fontnya apa. Nah di sini sama menggunakan size box dengan tinggi itu 190 tiap part dari rutenya. Nah ini kami bungkus lagi atau kami pisahkan dengan widget agar gampang untuk manajemen kodenya. Ini rute card nama widgetnya. Nah, di sini akan menggunakan gesture director ya, ini untuk memberikan aksi. Nah, untuk aksinya kami menggunakan on tap, jadi jika diklik, nah dia akan mengarah ke halaman list jam. Nah, di sini dia menggunakan navigator. Lalu untuk navigator ini ada beberapa, ada push, ada pop dan lainnya. Untuk push ini artinya dia menambah tumpukan ya, stack layarnya. Jadi misalnya kita push, dia akan ke halaman list jam, dan misalnya kita back menggunakan tombol dari HP, dia akan balik ke halaman sebelumnya. Itu itu push. Kalau dia pop, maka dia akan kalau kita klik lalu kita back menggunakan tombol back dari HP, dia akan keluar dari aplikasinya karena halaman ini sudah dihapus atau sudah dihilangkan. Jadi itu bedanya pop dan push. Kalau pop ini dia menghilangkan halaman sebelumnya, kalau push dia tetap menyimpan halaman sebelumnya. Dan untuk halaman yang ditampilkan, yang list jam ini dia akan ditambah ke layer yang baru atau stack yang paling atas. Gitu. Lalu menggunakan kontainer ya, untuk lebarnya itu 300. Ini menggunakan kolom dari bagian ini dipisahkan. Lalu ini. Nah, untuk yang pertama menggunakan row. Ini tulisan Jakarta ke Denpasar Bali dan juga dealsnya ini menggunakan row.
Lalu masing-masing ini Jakarta ke dan Denpasar ini menggunakan kolom, lalu spacer untuk memberikan jarak langsung ke ujung agar di sini bisa ke paling kanan. Lalu icon bintang dan juga tulisan Inggris ini menggunakan kolom. Nah, itu lalu size box memberikan jarak sebesar 40 dari yang atas ini ke sekali jalan ini, dia 40 jaraknya. Ini sama juga menggunakan row dan juga ini sekali jalan dan juga tanggalnya menggunakan kolom, lalu menggunakan spacer, lalu mulai dari dan juga 1 juta ini menggunakan kolom lagi. Lalu ada kontainer ini untuk memberikan garis. Kalau di sini kita lihat dia ada garis kurang tebal. Ini diberikan satu, jadi ada garisnya menggunakan warna second text, warna abu-abu. Lalu di sini ada logonya menggunakan gambar dan juga teksnya. Ini menggunakan row ya. Nah ini. Lalu selanjutnya untuk yang rekomendasi hotel. Nah di sini menggunakan kolom. Nah untuk memisahkan ke widget ini gampang, tinggal kita klik kontrol kalau di Windows, kalau di Mac itu menggunakan command titik. Kalau di Windows itu kontrol titik ya. Jadi komen titik atau kontrol titik lalu ekstrak widget. Lalu tinggal kita berikan nama misalnya rute eh, rekomendasi hotel. Nah, dia akan membuat widget rekomendasi hotel. Nah, isinya ini. Sama untuk teksnya ini yang menggunakan kolom, lalu teksnya ini rekomendasi hotel, lalu yang bagian cardnya ini menggunakan list view lagi agar bisa di scroll dari kiri ke kanan. Lalu masing-masing card ini kami bisa saya pisahkan lagi nih di widget itu hotel card. Nah, di sini menggunakan kontainer. Ini ada lebarnya itu 220, lalu ada klik behavior ini anti alias. Jadi karena di sini kan ada gambar dan kami eh, berikan rounded ke kontennya atau kotak putihnya ini. Nah, kalau tidak diberikan klik behavior anti alias, nah dia akan kotak. Jadi tidak ikut. Jadi gambarnya ini tidak akan rounded, tidak disembunyikan. Jadi jika menggunakan klik anti alias, maka gambarnya akan ikut rounded sesuai dengan kontainernya. Lalu di sini menggunakan kolom bagian gambar, nama hotelnya, rating, dan juga harga, dan juga teks ini. Lalu untuk icon love ini menggunakan stack. Fungsi stack ini agar dia bisa kita atur posisinya. Menggunakan widget lagi positioned ya. Jadi jika tidak menggunakan stack, dia tidak akan bisa diatur jarak posisinya. Nah, menggunakan positioned, dia akan bisa diatur. Lalu di sini dengan top yaitu 10, jaraknya akan 10 dari atas, lalu right-nya itu 10, jadi dia akan berada di kanan atas. Dan di sini menggunakan on tap lagi, kami menggunakan gesture detector. Nah, fungsinya berikan aksi yaitu on tap, jadi jika diklik, maka akan membuat screenshot messenger dengan snack bar, yaitu teksnya itu berhasil mendapatkan from list. Jadi jika diklik, maka akan ada notifikasi snack bar-nya. Lalu bagian yang bawah menggunakan kontainer dengan padding 12, di dia tidak mepet ke kotaknya, lalu menggunakan kolom. Nah, ini teksnya. Lalu untuk rating ini menggunakan row agar bisa disusun secara horizontal. Pada garis lagi ada teks, harga, dan juga belum termasuk pajak. Nah, itu saja untuk yang bagian home. Sekarang akan ke bagian list jam. Jadi kita klik rutenya, maka akan masuk ke list jam. Pertama di sini ada app bar karena dia sudah tidak bukan bagian dari main screen, jadi kita harus buat app bar sendiri. Nah, di sini app barnya. Nah, karena kita menggunakan push, tombol back ini dia akan otomatis muncul. Nah, kalau kita menggunakan pop, dia tidak akan muncul icon backnya ini. Icon back ini hanya akan muncul jika kita menggunakan push saja. Maka dia akan langsung dari Flutter-nya akan otomatis membuat icon backnya di app barnya. Lalu di sini ada title-nya, itu Jakarta ke Denpasar Safari, satu menumpang dan juga ubah menggunakan row. Lalu untuk body menggunakan padding 24. Lalu eh, pertama untuk jam ini kami menggunakan list view, sama kita bisa di scroll ke samping. Kami pisahkan dengan widget jam card. Nah, di sini ada kontainernya.
Lalu untuk yang ini benefitnya ini juga sama, menggunakan list view juga. Benefit kami misalkan untuk cardnya ini bernama benefit card. Nah ini kodenya menggunakan kontainer. Lalu untuk jam-jam ini, jam cardnya ini sama tiket ya. Tiket cardnya ini juga sama menggunakan list view. Bedanya ini di scrollnya ke bawah ya, secara vertikal. Ini jadi buat tiket card. Nah di sini sama menggunakan gesture detector. Jadi jika diklik tiketnya ini maka akan masuk ke halaman detail tiket. Nah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah di sini menggunakan navigator Opus agar ketika user misalnya ingin balik, nah dia akan balik ke halaman sebelumnya, tidak tidak keluar aplikasi. Lalu untuk kontainernya berwarna putih dengan berradius 12. Lalu di sini menggunakan row, bagian yang ini, row. Lalu ini secara kolom ya. Jadi antara bagian yang ini, bagian atas, tengah, dan juga bawah ini disesuaikan dengan kolom, dengan widget kolom. Pertama untuk yang bagian atas menggunakan row, ini kodenya, teksnya ini. Ini yang 2 jam, yang tulisan kecil. Lalu ini bagian yang sampainya 2125, bandaranya, kode kode katanya. Lalu gunakan spacer agar bagian yang kanan ini dia akan langsung ke paling kanan ya. Lalu ada menggunakan kolom. Ini ada teks kecil, harga aslinya. Ini dicoret ya menggunakan decoration, yaitu text decoration line through. Jadi dia akan mencoret. Nah, untuk diskonnya ini bagian bawahnya menggunakan row 1.177.000 dengan warna biru primary dengan bold ya font weight-nya. Nah, lalu bagian tengah ini menggunakan row, ada logonya dan juga ada teksnya. Nah, lalu bagian bawah ini hanya menggunakan kontainer saja. Saya sedikit lupa untuk menggunakan SVG karena di Flutter ini kan tidak bisa membaca file SVG. Jadi dia sudah jelaskan di awal kami menggunakan library Flutter SVG. Nah untuk menggunakannya kodenya seperti ini widgetnya SVG picture.asset. Kalau kita menggunakan image biasa kan menggunakan image ya. Nah, cuman karena dia SVG dia tidak akan terbaca, dia akan error. Nah, ini menggunakan widget SVG picture.asset ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada main dot dart utamanya, lalu ada main screen. Ini yang app bar, navigation bar, drawer di main screen dibuatnya. Lalu untuk bagian home ini di home screen. Lalu untuk list jamnya di list jam screen dot dart. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di bagian halaman detail tiket ataupun detail pemesanan. Sebelum masuk ke halaman ini, terlebih dahulu kan terdapat halaman home, kemudian dapat diklik yang masuk ke bagian halaman list jam. Ketika halaman list jam, bagian informasi jam ini diklik, maka baru bisa masuk ke halaman detail pemesanan. Baiklah, berikutnya akan saya jelaskan mengenai kode programnya. Di sini terdapat kode program dengan nama file detail ticket screen. Bagian pertama, seperti biasa, terdapat import flutter material.dart untuk mengimport file Flutter. Kemudian terdapat import globals.dart untuk menggunakan kode warna yang sudah disediakan. Nah, di sini terdapat kelas detail screen, extend stateless widget untuk mengatur widgetnya. Kemudian kelas detail screen seperti. Selanjutnya, pada bagian widget build ini terdapat build context yang akan mereturn scaffold. Nah, di dalam perintah ini, pertama terdapat background color, background, kemudian terdapat app bar untuk mengatur tampilan pada halamannya. Background colornya berwarna putih, leading cons back button, karena akan ada tombol button, berwarna hitam, kemudian center title dengan nilai true,
title-nya dengan tulisan teks detail pemesanan. Kemudian untuk stylenya menggunakan font weight bold atau tebal. Font size-nya berukuran 14 dan warnanya adalah warna hitam. Baik, akan saya tunjukkan yang saya maksud pada halaman kode tersebut. Nah, kode tersebut menampilkan halaman ini, bagian tombol back dan juga untuk detail pemesanan judul yang atasnya. Lanjut ke penjelasan kode program. Nah, berikutnya di sini terdapat body save area untuk melindungi konten. Terdapat single child scroll view yang berguna untuk fitur scroll di halaman aplikasi. Kemudian padding untuk mengatur jarak dengan ukuran 24. Di sini kita menggunakan kolom, perintah kolom. Kemudian di dalamnya terdapat container. Container yang pertama ini digunakan untuk box decoration dengan warnanya berwarna putih dan ukurannya adalah radius 15 ataupun melengkung. Baik, akan saya tunjukkan di mana bagian ini berada. Nah, untuk boxnya itu di sini, di bagian em, kontainer yang membungkus informasi seperti Jakarta sampai pada ke bagian fasilitas. Itu adalah kontainer pertama. Melanjutkan ke penjelasan kode program. Kemudian terdapat padding lagi untuk mengatur jarak kontainer sebesar 16. Di dalamnya terdapat perintah kolom. Terus diatur cross axis alignment start yang mana nanti isi di dalam kolom ataupun kontainernya ini akan rata kiri seperti penggunaan left. Nah, di sini terdapat teks yang bertuliskan Jakarta ke Denpasar, Bali. Dengan style teksnya itu, font size-nya berukuran 16, dan font weight-nya itu adalah bold ataupun tebal. Tulisan yang kedua, terdapat tulisan waktu, yakni memuat hari dan tanggal, dengan style color-nya atau warnanya berwarna gray ataupun abu-abu. Kemudian terdapat const divider untuk mengatur tingginya sebesar 24. Di sini terdapat teks lagi, yakni estimasi keberangkatan. Nah, untuk estimasi keberangkatan memiliki style bold dan font size-nya 12. Saya tunjukkan lagi untuk halaman tampilan ini. Nah, di sini. Jadi untuk perintah pada teks pertama yang bertuliskan Jakarta dan Pasar Bali, kemudian terdapat teks kedua yang berisi informasi hari dan tanggal, dan yang ketiga itu terdapat tulisan estimasi keberangkatan. Saya lanjutkan lagi ke penjelasan kode program. Di sini diatur terlebih dahulu untuk jaraknya, size box sebesar 8 untuk tinggi. Kemudian kita gunakan style ataupun perintah row untuk mengaturnya agar berada pada baris yang sama. Jadi untuk yang pertama, di dalam row ini terdapat image asset untuk menampilkan ataupun memanggil gambar yang akan ditampilkan. Jadi untuk asetnya ini berada di dalam folder assets, kemudian di dalam folder image kita panggil nama file yang ingin kita tampilkan. Di sini dapat diatur untuk lebarnya 24 dan juga tingginya 24. Kemudian untuk yang kedua itu terdapat tulisan Garuda Indonesia Ekonomi yang diatur dalam satu baris yang sama dengan stylenya untuk teksnya berwarna grey. Baik itu untuk row yang pertama. Akan saya tampilkan juga yang mana yang saya maksud. Jadi yang bagian sini ada logo maskapai, kemudian ada tulisan Garuda Indonesia Ekonomi. Nah, itulah yang diatur dalam satu row ataupun dalam satu baris. Baik, ke penjelasan selanjutnya, yakni terdapat row lagi. Row di sini diatur dulu untuk main axis alignment-nya ataupun peletakannya adalah space between. Kemudian terdapat teks. Teks ini bertuliskan jam. Jam dengan stylenya adalah bold. Dan juga terdapat tulisan yang kedua itu Soekarno-Hatta Terminal. Oke, maaf saya belum menjelaskan bagian space between. Space between ini artinya dia akan membagi menjadi jarak rata
mencukupi lebar dari halaman aplikasi. Jadi kan di sini terdapat dua teks, yakni jam dan juga teks di tempat terminalnya ataupun di bandaranya. Jadi untuk dua teks ini dibagi menjadi dua kolom di dalam satu baris yang sama. Kemudian terdapat perintah konteks lagi. Nah, ini berada di luar baris yang kedua teks di atas ini. Nah, untuk yang ini akan sejajar menjadi berada di satu kolom di dengan informasi jam. Saya tunjukkan tampilannya. Nah, di sini yang saya maksud dalam satu kolom tadi adalah tulisan jam dan juga bandara dan terminalnya ini, terminal keberangkatan. Kemudian untuk tanggalnya itu tersusun di dalam satu kolom yang sama. Dan untuk informasi jam serta dengan bandaranya itu tersusun di dalam satu baris yang sama. Kemudian untuk yang di bawahnya juga estimasi sampai terdapat informasi jam, juga informasi bandara dan juga ada informasi tanggal itu diatur dalam style yang sama dengan style yang ada pada jam keberangkatan ataupun estimasi keberangkatan. Dapat kita lihat untuk pengaturan pada kodenya. Nah, di sini menggunakan eh, teks estimasi sampai dengan style yang sama dengan estimasi keberangkatan. Kemudian dia juga menggunakan perintah yang sama untuk menampilkan informasi jam, eh, nama bandara, dan juga untuk teks tanggalnya itu berada di luar baris yang berbeda dengan baris jam dan juga bandara. Untuk stylenya sama dengan estimasi keberangkatan. Kemudian terdapat perintah untuk menampilkan bagian informasi fasilitas dan benefit. Nah, di bagian ini diatur terlebih dahulu untuk cons dividernya dengan tinggi 24. Dan untuk tulisannya adalah fasilitas dan benefit. Untuk stylenya bold ataupun tebal dan juga berukuran 12. Di bawahnya, di bawah tulisan fasilitas dan benefit, terdapat perintah ataupun style kolom untuk menampilkan informasi teks di dalam satu kolom yang sama. Jadi di sini terdapat tiga teks. Yang pertama itu ada kabin 6 kilogram, kemudian bagasi 20 kilogram, dan gratis makanan. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu tampilan yang saya maksud. Nah, di sini yang saya maksud adalah bagian fasilitas dan benefit. Kemudian di dalamnya terdapat informasi seperti kabin, bagasi, dan gratis makanan. Ini dimuat dalam satu kolom yang sama. Selanjutnya, nah di sini terdapat pengaturan untuk setboxnya lagi berukuran tinggi 16. Kemudian terdapat kontainer lagi teman-teman, kontainer yang kedua. Nah, kontainer yang kedua ini digunakan untuk mengatur tulisan pada bagian bawah halaman yang bertuliskan total pembayaran, kemudian terdapat button bayar di dalam kontainer ini. Dengan width-nya ataupun lebarnya adalah double infinity, yakni menyesuaikan lebar pada tampilan aplikasi ataupun full pada halaman. Kemudian terdapat box decoration untuk mengatur kontainernya dengan ukuran 15. Stylenya adalah sirkular ataupun melengkung. Nah, di sini untuk paddingnya juga berukuran 16. Kemudian terdapat style kolom. Nah, di style kolom ini akan menampilkan total pembayaran dan juga harga yang harus dibayar. Kemudian untuk berikutnya terdapat size box. Nah, di sini terdapat style yang hampir sama menggunakan width double infinity dengan tinggi 45. Kemudian terdapat elevate button dengan stylenya backgroundnya berwarna biru dan juga shape-nya adalah rounded rectangle border dengan circular ataupun melengkung berukuran 10. Nah, selanjutnya di sini terdapat on press. On press ini digunakan untuk menampilkan bagian bagian notifikasi. Nah, di sini terdapat show dialog untuk menampilkan pesan notifikasi. Untuk perintahnya adalah return dialog. Kemudian terdapat shape rounded rectangle dialog dengan ukuran bordernya adalah 20 melengkung. Kemudian untuk paddingnya diatur menjadi ukuran 24. Nah, di dalamnya juga terdapat style column. Diatur main axis size-nya adalah min ataupun minimum. Kemudian cross axis alignment yang mengatur teksnya berada di tengah dengan perintah center. Terdapat
kode untuk image asset yang memanggil bagian gambar sukses bertanda centang dengan ukuran 64 tinggi dan juga lebarnya. Nah, di bawah logo tersebut akan tampil pesan dengan tulisan terima kasih atas pembayaran Anda. Kemudian terdapat lagi pesan perjalanan Anda sudah dipesan. Kenapa di dalam satu kolom? Karena sudah diatur bahwa ketiga informasi ini, yakni ada gambar, kemudian ada tulisan terima kasih dan juga informasi perjalanan Anda sekarang sudah dipesan, itu sudah diatur pada kontainer kolom sebelumnya. Terdapat satu perintah lagi, yakni di bagian button. Jadi terdapat button yang bertuliskan lihat detail pemesanan. Ini juga terdapat di dalam satu kolom yang sama dengan informasi di atas. Nah, ini untuk kode yang terakhir. Di sini terdapat teks bertuliskan bayar dengan style text color. Kemudian colornya itu berwarna putih. Apabila mengklik tombol bayar ini, barulah dia akan memerintahkan untuk menampilkan bagian dari notifikasi yang bertuliskan terima kasih atas pembayaran Anda, dilengkapi dengan kode dengan gambar centang yang menandakan informasi berhasil, kemudian terdapat button lihat detail pemesanan. Baik, akan saya tampilkan juga dari kode yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini, pada halaman ini terdapat kontainer yang kedua, yang di dalamnya terdapat tulisan total pembayaran, kemudian ada harga dan juga button bayar. Apabila button bayarnya diklik, maka akan menampilkan notifikasi. Isi dari notifikasi ini juga disusun dalam bentuk satu kolom. Untuk yang pertama, yang paling atas itu terdapat gambar icon sukses, kemudian terdapat dua teks, dan satunya adalah seperti button. Lihat detail pemesanan. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan pada halaman detail tiket screen. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agustina. Di sini saya akan membahas mengenai halaman riwayat pemesanan dan juga detail riwayat pemesanan. Pada halaman riwayat pemesanan itu berisi daftar perjalanan yang telah dilakukan oleh user. Dibagi menjadi dua section. Yang pertama itu adalah perjalanan yang akan datang, lalu ada section perjalanan sebelumnya. Yang membedakan adalah pada section perjalanan yang akan datang itu terdapat satu tombol atau button detail, sedangkan pada section perjalanan sebelumnya itu terdapat dua tombol detail dan juga berulasan. Nah, pada button detail itu akan menampilkan halaman detail riwayat pemesanan. Berikut ini adalah kode pada halaman riwayat pemesanan pada file dengan nama riwayat underscore pemesanan underscore screen.dart. Yang pertama-tama, jangan lupa untuk mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini halaman riwayat menggunakan scaffold dengan background color diambil dari variabel background pada file globals.dart. Jadi di sini terdapat kumpulan warna-warna yang sudah diberi variabel. Misalkan kita panggil background, maka dia akan memanggil warna tersebut. Kemudian di sini juga menggunakan single child scroll view untuk memungkinkan agar dapat di-scroll apabila kontennya memenuhi layar. Kemudian di sini terdapat kolom dengan cross-axis alignment dot start untuk meratakan kontennya ke bagian kiri. Di dalamnya terdapat beberapa bagian utama seperti riwayat untuk judul, kemudian perjalanan yang akan datang, dan section perjalanan sebelumnya. Pertama kita akan membahas section perjalanan yang akan datang. Di sini untuk section perjalanan yang akan datang menggunakan style Google Font dan Poppins. Jadi menggunakan fonts dari Google dengan nama Poppins, ukurannya 12. Oke, sebelumnya apabila kita menggunakan Google Font Poppins, maka kita harus mengimport terlebih dahulu package Google Fonts. Di sini, section perjalanan yang akan datang itu menggunakan child dengan memanggil widget build trip card yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Lalu pada card ini menggunakan transform.scale dengan scale-nya 0,98 itu untuk memberikan efek visual. Lalu pada section perjalanan sebelumnya juga menggunakan widget build trip card
Yang membedakan adalah di perjalanan sebelumnya nanti menggunakan warna font pada status menggunakan warna abu-abu dan ada tombol beri ulasan. Lanjut, kita akan bahas mengenai widget build trip card. Nah, widget ini bisa kita sebut sebagai fungsi, di mana dia menerima parameter berupa root, date, dan juga status. Jadi build trip card ini dia akan gunanya itu untuk memunculkan daftar cardnya ke halaman. Ini merupakan card. Kemudian di sini terdapat inisiasi warna untuk color. Kita beri nama status color, di mana status ini ada dua status. Apabila statusnya selesai, dia akan berwarna, diberi warna gray. Apabila statusnya dikonfirmasi, maka warnanya orange. Kemudian di sini terdapat kontainer. Nah, di dalamnya terdapat row untuk menampilkan tanggal dan status supaya layoutnya rapi, dia ditampilkan di dalam row. Di sebelah kanan terdapat button detail menggunakan elevated button. Apabila diklik, dia akan menuju ke halaman detail riwayat pemesanan. Kemudian di sini terdapat pengkondisian menggunakan if pada status selesai. Apabila statusnya selesai, maka dia akan menambahkan sebuah button menggunakan elevated button untuk button beri ulasan berwarna orange. Jadi kurang lebih ini adalah kode dari halaman riwayat pemesanan. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai halaman detail riwayat pemesanan. Halaman detail riwayat pemesanan ini akan muncul apabila kita mengklik button detail. Pada halaman detail riwayat pemesanan ini menggunakan scaffold dan juga app bar. Di sini menggunakan background color-nya background sama seperti halaman sebelumnya. Kemudian pada app bar, di sini untuk menampilkan app bar detail riwayat pemesanan. Font yang digunakan juga sama, menggunakan style pada Google Fonts Poppins, font size-nya 12, ukuran size-nya 12, dan bold supaya tulisannya itu tebal. Pada konten utama atau bodinya di sini menggunakan single child scroll view supaya bisa di-scroll apabila kontennya melebihi layar dan juga menggunakan cross axis alignment dot start supaya kontennya itu rata di kiri. Lalu pada widget build flight time section ini gunanya untuk menampilkan seluruh detail dari penerbangan. Kita akan bahas satu-satu. Di bagian pertama di sini terdapat row, di dalamnya itu menampilkan informasi waktu penerbangan dari kota asal ke kota tujuan dari Jakarta dan tujuannya Denpasar. Di bawahnya terdapat informasi bandara asal Jakarta CGK dan penerbangan tujuan menggunakan color warnanya gray. Jadi untuk waktu penerbangan, font style yang digunakan Popin, font size ukuran fontnya 24 dengan font weight yang digunakan bold supaya fontnya itu bercetak tebal dengan color atau warna teksnya berwarna biru. Di bawahnya, untuk informasi bandara asal menggunakan style Google-nya sama, Google Popin, dan font size-nya 12, warnanya warna abu-abu. Di sini terdapat kolom yang menampilkan durasi 2 jam 0 menit menggunakan style Popin, font size-nya 12, dan warnanya warna abu-abu. Ini terdapat cons divider dengan warna yang diberikan abu-abu dan height tingginya 1 adalah garis pemisah antara waktu penerbangan dan tulisan yang di bawahnya. Cons size box, ini ada ukuran size box-nya dengan tinggi 15. Memberikan jarak antara tampilan waktu penerbangan dan juga garis divider. Kemudian antara garis divider dengan konten yang di bawah juga diberikan cont size box dengan tingginya 15. Kemudian di bawahnya juga terdapat row. Di sini row akan menampilkan konten yang
konten yang berisi tanggal, flag, dan harga. Di sini tanggalnya menggunakan font size 14. Untuk tanggal, flag, dan harga menggunakan style Google Poppins, font size-nya 14, dan color atau warnanya black, warna hitam. Kemudian untuk tulisan teks yang di bawahnya menggunakan style Google Poppins, font size-nya 16, kemudian bold supaya dia bercetak tebal, dan warnanya warna hitam. Nah, kemudian di bawahnya, di sini terdapat dua kotak untuk keberangkatan dan kedatangan. Menggunakan box decoration. Decoration ini untuk memberikan tampilan yang warna biru, maka diberilah warna atau colors blue. Kemudian border radius, supaya sudutnya melengkung, maka diberilah border radius dot circular dengan ukurannya yaitu 15. Nah, sini terdapat chart yang berisi kolom dengan cross axis alignment dot start supaya kontennya itu rata di bagian kiri. Teks yang ditampilkan ada dua, keberangkatan dan kedatangan. Kemudian di bawahnya juga untuk tanggal 22 Jun 2025. Nah, di sini keberangkatan dan kedatangan teksnya menggunakan style Google Font Poppins, font size-nya 14 dan warnanya hitam. Di bawahnya menggunakan Google Style Poppins, ukuran atau font size-nya 18, font weight bold, warnanya warna hitam. Sini diatur jarak dengan ukuran 16. Di bawahnya terdapat row. Di dalamnya itu menampilkan informasi teknis seperti nomor penerbangan, flight, dan kelas. Di sini untuk nomor penerbangan, flight, dan kelas, itu judulnya menggunakan style Google Fonts.Poppin. Font size yang digunakan 14 dan warnanya yaitu warna hitam. Sedangkan untuk teks di bawahnya, GA1078, A122, dan ekonomi itu menggunakan style Google Poppins. Font size-nya 14, font weight-nya menggunakan bold, dan warnanya warna biru. Terakhir, di bawahnya terdapat sebuah tombol menggunakan elevated button, diberi nama download. Background colors, warna tombol itu yang digunakan adalah warna biru. Kemudian menggunakan padding, edge inset symmetric, diatur menjadi horizontalnya 100 dan vertikalnya 12. Untuk tulisan download, di sini menggunakan Google Font Poppins dan warnanya warna putih. Sekian penjelasan saya mengenai halaman riwayat dan juga detail riwayat pemesanan. Untuk halaman lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyirah Aini. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode dari halaman wishlist. Untuk kodenya sebagai berikut. Nah, di sini untuk kode dari file wishlist dengan kelas wishlist diatur menggunakan stateless widget. Artinya nanti tampilannya statis dan tidak berubah-ubah. Nah, di sini terdapat properti scaffold, yang dimana scaffold ini menjadi struktur dasar dari aplikasi dengan Flutter. Nah, backgroundnya diatur dengan color dengan nama background yang telah kami simpan pada file global dark. Selanjutnya terdapat body, di mana di body ini digunakan list view. Nah, list view ini digunakan untuk halaman agar dapat di-scroll secara vertikal. Di dalam list view nantinya akan menyimpan beberapa widget yang akan ditampilkan dalam halaman. Nah, pada body terdapat children-nya. Yang pertama yakni teks. Teks bertuliskan wishlist dengan style teks yakni kami gunakan Poppins, di mana kami meletakkan library Google Fonts agar kami dapat menggunakan style Poppins dari Google. Nah, teks wishlist ini nantinya diatur dengan font weight bold dengan ukuran 22 serta berwarna hitam. Selain itu, terdapat kontainer yang pertama. Nah, jarak dari kontainer tadi dengan wishlist ini diatur tingginya atau pemisahnya setinggi 20. Nah, pada kontainer terdapat decoration, box decoration untuk mengatur bentuk box decoration-nya. Nah,
boxnya diatur dengan warna putih, tulisan berwarna putih, border radiusnya sebesar 12 untuk lingkaran border di pinggirnya, serta diatur box shadow-nya dengan warna abu. Selain itu, di dalam dari box tadi, di dalam kontainer ini, terdapat child row dengan children flexible, di mana di sini untuk menampilkan gambar. Nah, gambar di sini diambil dari folder asset image dengan nama gambarnya yakni Hotel 1 PNG. Nah, besar gambar ini diatur dengan fit dan height dengan fitnya box fit cover, serta tingginya diatur sebesar 80. Jarak menyamping, karena menggunakan row, berarti dia akan menyamping. Jarak ke sampingnya diatur lebarnya sebesar 16. Nah, nanti di sampingnya akan menampilkan tulisan episode Kuta, love untuk memasukkan atau menambahkan ke wishlist, tanda bintang, serta tulisan alamatnya yakni Kula Bandung di sebelah dari gambar tadi. Nah, di sini terdapat kolom agar teks atau properti-properti lainnya di sebelah gambar itu menurun ke bawah. Kalau tadi row digunakan untuk menyamping, kalau kolom digunakan untuk mengatur ke bawah. Nah, pada kolom diatur line-nya, yakni start atau dari kiri. Terdapat children dengan row. Row yang pertama ini untuk tulisan teks episode Kuta Bali serta love untuk wishlist. Nah, episode Kuta Bali menggunakan Poppins dengan ukuran teks sebesar 13. Selanjutnya diatur count spacer. Count spacer ini untuk mengatur padding atau align dari aset love ini agar berada di kanan atau N. Nah, aset love ini diambil dari aset SVAGS dengan nama love dengan lebar dan tinggi sebesar 17, diatur warnanya dengan warna merah. Pada row pertama menampilkan tulisan episode Kuta Bali serta love. Pada row berikutnya di bawah yakni bintang. Nah, bintang di sini diambil dari folder aset SVGS dengan nama rating, diatur lebar dan tingginya sebesar 16, serta warnanya diatur warna kuning. Nah, karena pada tampilan terdapat 4 bintang, di sini terdapat pengulangan properti yang sama, sebanyak 4 untuk menampilkan 4 bintangnya. Itu kodenya masih sama. Nah, selanjutnya untuk baris terakhir, yakni untuk alamat, terdapat row yang akan menampilkan teks bertuliskan Kula Bandung, di mana teks ini di setting, diatur sebesar 12 untuk ukurannya, serta tulisannya berwarna abu-abu grey. Nah, karena di sini terdapat beberapa widget kontainer, jadi di sini terdapat beberapa pengulangan, yang dimana kodenya masih sama. Halaman ini nantinya akan menampilkan teks bertuliskan wishlist dengan box-box daftar wishlist yang akan dijadikan destinasi untuk perjalanan berikutnya. Di mana love ini nantinya akan menampilkan tulisan notifikasi yakni menambahkan atau menghapus dari wishlist ketika diklik. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait halaman wishlist. Sini saya akan melanjutkan untuk halaman profile screen. Nah, pada halaman yang sebelumnya yakni wishlist sudah kita jelaskan. Selanjutnya untuk profile. Pada halaman ini terdapat beberapa widget box, yakni yang pertama untuk menampilkan nama serta button bertuliskan edit akun. Selanjutnya terdapat layanan customer care untuk ke halaman pusat bantuan serta bantuan langsung. Selanjutnya pengaturan untuk mengatur bahasa, mata uang, notifikasi ataupun lokasi dari pengguna. Nah, di sini untuk kodenya sebagai berikut. Di sini terdapat beberapa kode import untuk komponen Flutter material global untuk kami menggunakan variabel-variabel warna yang telah kami setting sebelumnya, serta package Google Font untuk kami menggunakan font style Poppins dari Google. Nah, di sini terdapat kelas profile screen yang dimana menggunakan stateless widget agar halamannya statis tidak berubah-ubah. Selanjutnya pada widget build terdapat properti scaffold. Scaffold ini sebagai struktur dasar dari aplikasi yang menggunakan Flutter. Nah, pada aplikasi nantinya akan terdapat halaman yang diatur dengan background color-nya berwarna background, atau yang kami atur background ini berwarna abu-abu. Nah, di dalam dari scaffold ini terdapat properti body dengan list view agar halamannya dapat di-scroll secara vertikal. Di dalam body list view terdapat children. Jadi list view ini nantinya akan berisikan banyak list ataupun banyak widget di dalam body. Nah, children ini menyimpan kontainer. Pada halaman ini terdapat beberapa kontainer, yakni yang pertama untuk nama,
yang kedua customer, yang ketiga pengaturan, serta yang terakhir yakni yang lainnya. Ada yang pertama, card profile. Nah, kontainer ini diatur paddingnya sebesar 16 dengan decoration boxnya border radius 12. Di dalamnya terdapat row. Yang pertama, mengatur gambar dari profil. Nah, gambar profil ini diambil dari folder asset image dengan nama gambarnya yakni profile PNG. Gambarnya diatur dengan lebar dan tinggi sebesar 60 dengan ukuran fit box fit cover. Nah, selanjutnya diatur jarak kiri kanan menyamping karena ini row, diatur size boxnya lebar sebesar 16. Terdapat child kolom di mana diatur align-nya yakni start agar rata kiri. Terdapat children yakni teks bertuliskan Andika Saputra dengan stylenya diatur Poppins dengan bold sebesar 600 serta ukuran teksnya sebesar 18. Nah, diatur jarak atas bawahnya height sebesar 6. Terdapat juga row yang berikutnya yakni bertuliskan edit akun. Nah, di edit akun ini nantinya diatur teksnya sebesar 12 serta teks berwarna hitam. Selain dari teks, terdapat juga icon panah agar nantinya ketika diklik user dapat beralih ke halaman berikutnya, halaman dari yang diklik. Nah, terdapat icon ini dipanggil dengan nama icon chevron right untuk mengambil panah ke kanan. Diatur ukurannya sebesar 18 dan iconnya diatur dengan warna abu-abu, gray. Nah, pada setiap kontainer diatur jarak atas bawahnya sebesar 20. Nah, karena tadi sudah untuk kontainer profil, berikutnya untuk kontainer customer care. Di sini kodenya kurang lebih masih sama. Diatur paddingnya simetrik, vertikal 16, horizontal 16 untuk mengatur padding atas bawah kiri kanan sebesar 16. Decorationnya diatur berwarna putih dengan border radius 12. Selanjutnya terdapat kolom. Untuk kontainer customer care ini nantinya akan menampilkan teks customer care dengan teks yang diatur menggunakan font family Poppins dari Google Fonts dengan ukuran teks sebesar 16 serta font weight-nya bold. Nah, pada kontainer ini teks yang akan ditampilkan yakni pusat bantuan dan bantuan langsung, yang dimana setiap dari teks akan diatur jarak atas bawahnya sebesar 7. Nah, selanjutnya untuk kontainer pengaturan, kodenya masih sama. Untuk kode yang card pengaturan atau kontainer pengaturan nantinya akan menampilkan teks bertuliskan pengaturan. Di bawah dari pengaturan terdapat teks yakni bahasa, mata uang, notifikasi, serta lokasi. Baiklah, selanjutnya yang terakhir di sini card lainnya. Pada card lainnya kodenya masih sama, hanya saja di sini untuk menampilkan card untuk lainnya dengan tulisan lainnya serta tentang dan juga logout. Nah, untuk logout di sini terdapat gesture detector untuk melihat apakah pengguna menekan tombol logout atau tidak. Jika tombol logout diklik, maka ketika on tap akan membaca navigator lalu memanggil halaman login screen. Nah, dimana ketika login screen ini aktif halamannya, sebelum beralih akan menampilkan scaffold messenger notifikasi dialog bertuliskan berhasil logout. Nah, selanjutnya akan beralih ke halaman login screen pada halaman pertama yakni login screen. Nah, selanjutnya sini terdapat kode widget build menu item dengan parameter string title mengembalikan nilai row. Nah, di sini untuk mengatur kode dari dari properti bertuliskan pusat bantuan langsung, bahasa, mata uang, notifikasi, lokasi, tentang, dan logout. Nah, diaturnya pada kode ini, pada kode return row, children, expanded, child text, teksnya diatur dengan ukuran teks sebesar 12, serta pada tiap-tiap row, pada tiap teks, terdapat icon tepat di sebelah dari tiap teks, icon panah ke kanan ini. Icon ini dipanggil menggunakan cons icon dengan nama icon yakni chevron right, diatur ukurannya sebesar 20. Nah, kode ini akan menampilkan tampilan seperti berikut. Terdapat beberapa widget. Yang pertama, nama Andika Saputra dengan button edit akun. Selanjutnya, customer care seperti menu pusat bantuan langsung. Selanjutnya, pengaturan dengan menu bahasa, mata uang, notifikasi, lokasi, dan terakhir lainnya dengan menu tentang dan logout. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kata-kata yang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Sekian video yang dapat kami jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.